Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas C++ bab 5 dan bab 6. Sekarang kita ke nomor 1. Jelaskan perbedaan inisialisasi program di atas dengan array, lalu catat hasil keluaran program. Saya tidak mengetes kode ini, saya tracing saja dari sini. Di sini kita membuat struk data, char name, address, char name 20 digit, address 20 digit, in salary. Lalu ini mendeklarasi struct-nya. Employee 1 dinamai dengan employee 1. Data adalah struct ini, nama struct ini. Lalu di sini memprint employee name. Di sini memasukkan employee 1.name. Jadi employee 1 variabel char name yang berdigit 20 diisi di sini. Di sini juga sama. Yang diisi adalah address, char address. Jadi char addressnya diisi. Lalu di sini yang di scanf-nya adalah atau cin console input. Yang di console inputnya adalah employee 1.salary. Ininya yang diisi. Lalu setelah di sini memprint garis baru employee data, lalu memprint nama yang dimasukkan, lalu memprint address yang dimasukkan, alamat yang dimasukkan, lalu memprint gaji yang dimasukkan. Soalnya di sini perbedaan inisialisasi program di atas dengan array. Kalau array jadi lebih panjang gitu, ngebuat ngedeklarasinya. Misalkan di sini kita ngedeklarasiin employee 1 data yang dideklarasikan nama, address, dan salary. Nah, jika kita misalkan ada 5 pegawai, nah cukup dengan data employee 1, employee 2, sampai employee 3. Mendeklarasinya cukup seperti ini. Jika kita perbedaan ini dengan array adalah misalkan kita mau memasukkan data nama employee 1, data alamat 1, dan data salary 1, maka kita harus menulisnya seperti ini. Ini baru satu employee saja. Jika ada 5, berarti kita harus mendeklarasi sebanyak 15. Angka ininya diganti sama 2. Segini dia satunya diganti 2, segini satunya diganti 3, segini satunya diganti 4, segini satunya 5. Jika array, maka deklarasinya akan ribet. Sedangkan jika kita membuat struct seperti ini, maka ngedeklarasinya akan mudah. Sekarang yang kedua, nested structure. Jelaskan hasil keluaran program. Kita tracing satu-satu. Di sini ada struct data student, char name 20,
nim 8. Lalu struct student group, struct student chief. Tunggu sebentar, ada orang tua. Nah, mohon maaf, tadi ada orang tua. Di sini di dalam struct student group ada struct lagi, yaitu struct data student. Struct data student yang nama structnya adalah chief, dan ada struct data student yang namanya member 2. Lalu di sini di struct student group ini ditulis group 3, nama struct student groupnya group 3. Lalu di sini ngelooping i 0 sampai 2, maka di sini hasilnya grup, jika i-nya sama dengan 0, maka grup 1. Lalu chief, name, lalu memasukkan data, dari grup index chiefnya yaitu ini, dan name. Lalu di sini memprint tname. Lalu di sini memasukkan data dari grup index chief name. Ini indeksnya indeks ke 0. Lalu di sini ada looping lagi, di dalam looping dari 0 sampai 1, J sama dengan 0 sampai 1, yaitu member J-nya 0 dari awal, 0 tambah 1, 1, member 1. Lalu di sini name. Lalu di sini memasukkan data grup index member J name. Nah, di sini kan ada struct member. Ini tipenya tipe struct array. Jadi apa sih? Ya gini. Jadi struct-nya tuh array gitu. Jadi nanti tunggu terlebih dahulu.
Nah, ini kan di loopingnya 2 kali, ketika J-nya sama dengan 0 dan ketika J-nya sama dengan 1 di sini. Nah, ini ketika J-nya sama dengan 0, maka struct yang namanya member yang indeksnya ke 0, yang variabel yang ada di dalam struct-nya bernama name dimasukkan datanya. Ini juga sama. Seperti itu. Jadi struct array itu jadi struct tuh bisa dibuat array. Karena dibuat array jadi bisa melakukan efisiensi yang bagus. Sekarang kita ke soal nomor 3. Yang ini sama aja. For in 0 sampai 2. Ini mengisi, ini menampilkan hasil-hasilnya. Di sini count semua karakter output, console output maksud saya. Console output, count artinya memprint. Console output, singkatan dari console output. Nah, ini memprint semua. Ya, di sini soalnya jelaskan hasil keluaran program. Jadi kita tuh bisa membuat array gitu di dalam struct. Ini adalah salah satu buktinya. Sekarang kita ke soal nomor 3, mengirimkan struktur ke suatu fungsi. Nah, ini struct-nya. Kemudian di sini ada modul display record, di sini integer, di sini nama struct, mailing struct record. Lalu di sini membuat array dari struct mailing list record, namanya list array, sebanyak 3 array. Nah, di sini memprint nama, kita tracing dari situ. Ini chain getLine. Ini memasukkan nilai. List array dari ini index .name. Yang dimasukkan tuh nama di dalam struct mailing list record di dalam list array. Lalu di sini size of list struct list array di indeks tertentu. List array di indeks tertentu ini tuh ukuran memori dari nama yang berada di dalam struct list array di dalam list array yang berindeks tertentu. Nah, getLine lalu masih getLine juga. Di sini tuh kan chain tuh memasukkan input, console input. Ini getLine di ini metode yang membantu untuk memasukkan nilai. Nah, jadi ini tuh memasukkan nilai list array yang berindeks di indeks tertentu yang variabelnya name, yang variabel dalamnya name. Jadi variabel name-nya tuh diisi gitu di sini.
yang ini address-nya yang diisi, yang ini city-nya yang diisi. Nah, lalu di sini memprint zip code, di sini memasukkan char buff yang berindeks 10 bit, 10 byte, 10 yang apa sih memori dari char buff yang berarray 10. Maksud saya di sini masukkan string buff dan atau char buff yang berarray 10 dan di sini masukkan memorinya dari buff. Sini adalah list array index zip code sama dengan atoi buff. Atoi singkatan dari i-nya adalah integer, a-nya tuh alphabet gitu, alphabets to integer. Jadi ngerubah char ke dalam integer. Perasaan saya alphabet aja. Nah, jadi buff karakter ini, karakter buff dirubah ke integer. Nah, oh iya, jadi sekarang saya tahu ini maksudnya apa. Ini tuh memasukkan zip code. Zip code yang dimasukkan disimpan di char buff. Lalu si buffnya tuh dirubah jadi angka. Alphabet to integer oleh metode alphabet to integer. Lalu index plus. Lalu ini di looping dari indeksnya 0 sampai 2. Ini kurang dari 3 berarti 0 sampai 2. Lalu di sini di display list array di display dengan memasukkan list array yang berindeks tertentu, yang berindeks ketika i sama dengan 0, yang berindeks 1, yang berindeks 2. Nah, di sini disuruh menjelaskan apa perbedaan chain dengan chain getLine, apa fungsi size of pada parameter kedua lain, catat kalkulasi program. Bedanya chain dengan chain getLine jadi lebih efisien karena chain getLine kita harus ngasih tahu memorinya dulu gitu. Kayak misalkan ini. Nah, ini list array name ada 20 char, 20 digit. Banyak 20 digit. Nah, kita ngasih tahu memori charnya tuh berapa. Sedangkan kalau chain kita cuman memasukkan data untuk list array.name aja. Kegunaan size of adalah metode untuk mengetahui memori. Jadi gunanya tuh untuk mengetahui memori. Sini ada pointer. Jelaskan arti instruksi pada baris 11, 12, dan 14. (11, 12, dan 14). Nah, pointer tuh jadi apa ya? Pengikut gitu. Mana ya? Jadi di sini struct bin yang variabel yang bernama printer kabel box tuh diisi nama printer, nama ini. Nah, terus
Ini mendeklarasikan pointer. Pointer tuh jadi kayak mouse gitu. Mengikut apa ya? Pengikut gitu, pengikut lah, pointer tuh pengikut. Nah, yang ini tuh si pointer di apa sih? Pointer diisi dengan printer kabel box sehingga nilai pointer ini sama nilainya dengan pointer printer kabel box. Itu. Sekarang soal kelima, mengatur alokasi memori suatu struktur. Besar byte yang digunakan oleh suatu struktur dapat dihitung dengan fungsi ini. Perhitungan fungsi malloc. Alokasi memori, jadi apa sih, menyediakan memori gitu. Ya, jelaskan keluar hasil program. Ya, kita tracing. Di sini membuat pointer dari struct PGW. Di sini mengetahui display memori dari struct PGW. Di sini ada char nama yang berindeks 20. Memori dari char nama 20 ditambah dengan memori integer. 1 integer. Lalu menggerakkan pointer dengan malloc. Sini I sama dengan 0 sampai 2. Jadi ini tuh nggak ngedeklarasi variabel ya. Ini kan size of PGW, PGW itu struct. Nah ini mengalokasikan memori struct, terus si ininya tuh dijadiin pointer dari struct PGW. Lalu pointernya tuh diisi ke pointer PTR. Nah karena kita cuma ingin mengetahui memori aja, gitu nggak digunain gitu struct-nya. Jadi ya udah ngedeklarasinya gini aja gitu. Jadi lebih dinamis. Nah terus di sini dikasih tahu memori dari masing-masing pointer. Masing-masing pointer memorinya sama. Sekarang kita ke linked list. Sekarang kita ke bab 6. Sekarang kita mengerjakan nomor 1. Setelah menjelaskan di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan karakter bintang dan dalam penggunaan pointer. Nah, kita bintang untuk mengasih tahu kalau itu tuh pointer. Jadi misalnya itu integer A. Nah, yang kita ketahui adalah A adalah variabel. Nah, ketika kita kasih bintang, maka A itu pointer, bukan variabel. Seperti itu. Dan adalah address. Dan digunakan untuk untuk address dari suatu variabel, bukan pointer. Atau pointer juga bisa, entahlah. Nah, itu kan A sama dengan 7. Nah, terus di sini pointer A sama dengan dan A address dari A. Maksud address di sini adalah jadi ketika si A ngasih tahu addressnya gitu ke pointer A PTR, maka si A PTR addressnya akan sama juga gitu dengan A. Imajinasinya seperti itu. Lalu si A PTR nilainya akan sama. Jadi ketika kita ngeprint A PTR itu nilainya 7. Sedangkan
jika kita tidak memprint APTR, apa sih? Sedangkan sebelumnya nilainya bukan 7 APTR. Gitu. Di sini kita nggak bisa menulis APTR sama dengan A. Kenapa nggak bisa? Karena apa sih, pointer tidak bisa diisi dengan variabel, pointer harus dengan pointer lagi, variabel lagi. Nah, caranya apa sih supaya pointer bisa diisi dengan variabel? Ya ini, menyamakan address. Intinya itu dari source code ini. Sekarang kita ke nomor 2, menggunakan pointer untuk melewatkan argumen ke fungsi sebagai referensi. Ini misalkan yang ini, misalnya number udah dikasihkan 5, terus dikasih address dari number 5. Biasanya kalau misalnya di sini nulisnya address, ini pasti pointer. Parameternya tuh pointer. Nah, ini parameternya pointer and pointer. Terus dikali-kali diisi lagi ke pointer. Hasilnya akan sesuai. Sekarang kita mengerjakan soalnya. Amati 2 program di atas, kemudian jelaskan perbedaan penggunaan variabel dengan call by reference dengan penggunaan variabel dengan call by value. Ini call by value. Oke. Call by value, jadi ini tuh kayak fungsi biasa. Lihat di sini tidak ada pointer kan? Ini simbol kali bukan pointer. Nah, ini juga di sini tidak ada address atau pointer. Nah, di sini ini diisi 5, masuk ke sini, pas di sini dikali-kaliin, lalu ditampilkan hasil kali-kalinya. Sama kayak fungsi biasa. Nah, kalau misalnya call by reference itu jadi pakai pointer gitu. Kayak ini nih. Ini 65. Lalu si address dari ini ditulis di sini. Nah, ternyata fungsi call by reference itu parameternya pointer. Nah, jadi ini bisa keisi. Lalu dikali-kaliin pointer dengan pointer dengan pointer. Nah, pointer yang sama maksud saya. Hasilnya akan sama, akan sesuai. NPTR nilainya sama dengan 5 karena address number sudah sama dengan address NPTR. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Jelaskan apa yang dilakukan oleh program di atas. Maaf, tunggu sebentar. Maaf, tadi ada yang ini jadi ngaco, jadi kemana? Nah, sekarang yang ini. Nah, kita ke soal ini. Apa yang dilakukan program di atas? Jelaskan mengapa perlu menggunakan library ctype.h. Ctype itu singkatan dari karakter types, jadi tipe-tipe karakter gitu. String ini diisi dengan ini. Nah, kita tracing aja.
Lalu di sini di convert ke uppercase, diisi string. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya yang di deklarasinya tuh array, di sini tulisannya nggak usah pakai dan, ini aja kayak gini. Karena di sininya array. Kalau misalnya di sininya bukan array, biasa kayak gini, di sininya pakai dan. Tuh, jadi ini tuh sama dengan address. Nah, jadi char pointer tuh bukan berarti cuma bisa satu nilai. Char pointer tuh nggak punya satu nilai, nggak punya satu huruf gitu. Tapi bisa banyak. Lalu di sini while SPTR tidak sama dengan 0, maksudnya tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh ngelooping dari indeks awal sampai indeks akhir. Nah, jika menemukan char SPTR yang berindeks sama dengan 0, maka akan berhenti. Di sini jika char hurufnya lebih besar sama dengan dari A, atau dan charnya kurang besar dari huruf Z, maka di sini akan maka di sini manggil metode toUpper tuh dari ctype.h, yaitu upper tuh untuk membuat huruf-huruf jadi besar dari library character type.header. Nah, ya di sini huruf A sampai Z tuh masuk ke if, tapi misalkan tanda dolar, tanda seru, tanda @ itu nggak akan masuk ke sini karena tidak lebih besar dari A dan tidak kurang besar dari Z. Di sini maju ke karakter selanjutnya, ke karakter indeks selanjutnya. Jadi ini tuh ngelipung dari karakter yang indeksnya awal sampai akhir. Sekarang kita ke soal selanjutnya, memahami hubungan erat antara pointer, array, dan string. Catat hasil keluaran dari program di atas dan jelaskan apa yang dilakukan program tersebut. Oke, kita tracing. Ini mendeklarasi integer, mendeklarasi array integer, mendeklarasikan integer i. Ini memprint. Lalu di sini set width memberikan spasi sebanyak 4 digit. Lalu di sini bubble sort. Bubble sort adalah metode yang dibuat, bukan metode library. Ini array ini dimasukin, lalu array size, arraynya dimasukin. Nah, terus di sini ada metode lagi namanya swap. Di sini ada for. Nol sampai size-nya dikurangi 1 ya, karena size-nya tuh 10, array size-nya tuh kan 10. Nah, indeks ini kan 9. Kan aturannya mulainya bukan dari 1 tapi dari 0, jadi aja dikurangi 1. Ini tuh 0 sampai 9. Nah, ini 0 sampai 9 juga di sini.
Terus ini jika array, misalkan si J-nya tuh 0 aja. Jika array 0 lebih besar dari array 1, maka swap address dari array 0 ke array 1. Ini pointer, pasti pointer karena di sininya address. Lalu di sini pertukaran antara pointer. Ini dimasukin dulu ke hold, pointer ini, nilai pointer ini dimasukkan ke variabel hold, terus ditukar. Di sini terjadi pertukaran. Elemen kedua dimasukkan ke elemen 1, elemen 2 diganti ke hold. Ya, jadi ini tuh contoh apa sih? Sama kayak yang di atas. Jadi ini tuh pointer diisi dengan address dari index array integer. Kayak misalnya 2 dengan 6. Nah, addressnya 2. Misalnya 2 dengan 6 itu dibalik gitu. Nah, addressnya 2 jadi 62 misalkan urutannya ada yang terbesar gitu. Nah, addressnya 2 sama addressnya 6 dikirimin ke fungsi swap. Nah, terus parameter dari fungsi swap adalah pointer-pointer. Terus pointer-pointer itu saling menukar nilai. Gitu. Seperti ini contohnya. Ditampungnya nggak perlu ke pointer, ke variabel biasa saja. Lalu kita ke soal selanjutnya. Catat keluaran program di atas. Kemudian jaga perbedaan proses menyalin string dengan menggunakan array dibanding dengan menggunakan pointer. Perbedaan proses menyalin string dengan menggunakan array. Maksudnya. Jelaskan perbedaan proses menyalin string dengan menggunakan array dibandingkan dengan menggunakan pointer. Oke. Di sini apa sih? String 1 array 10 diisi dengan hello, string 1 10 tidak diisi, string 2 diisi dengan hello, pointer maksudnya. String 3 tidak diisi, string 4 array yang indeksnya tidak ada, indeksnya dinamis, diisi dengan goodbye. Terus ini copy string 1 dengan string 2, ini copy 2 string 3 dan string 4. String ini nanti diisi dengan string ini, lalu string ini diisi dengan string ini. Nah, void copy 1. Jika ini pointer index i sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh nge-copy ini. Tapi jika jadi nge-copy dari indeks awal pointer string 2 sampai indeks akhir pointer string 2. Nah, jika sudah 0, ini tuh 0. Jika 0, maka berhenti. Ini tuh ini nih. Jadi akan melakukan ini. Jadi pointer dari char S2 ini
di dalam indeks tertentu, indeks I, indeks tertentu dimasukkan ke S1. Jika karakter dari S2 isinya nilainya adalah 0, maka berhenti. Seperti itu. Sekarang ke yang ini, string 4 dikopikan ke string 3. Ini lebih simpel daripada ini. Jadi cukup karena apa sih? Ini memang bukan bukan pointer, ini bukan pointer, tetapi parameternya pointer semua. Ini pointer, ini pointer. Nah, kalau misalnya yang nilai yang dibanding itu pointer dan pointer, bisa ditulis seperti ini, sehingga simpel S2-nya sama dengan S1. Jadi itu apa sih, ngemasuk jika tidak sama dengan 0, maka pasti S1-nya plus plus, S2-nya plus plus. Jadi ini ngemasukin nggak sekaligus semua karakter, tapi satu-satu gitu. Sampai si salah satu karakternya si karakter S2-nya tuh 0. Kalau 0 udah berhenti. Seperti itu. Sekarang ke nomor 4, memahami penggunaan pointer ke fungsi. Ya, kita tracing saja. Point F3 integer diisi. Diisi fungsi 1, fungsi 2. Nanti kita tahu ini tuh maksudnya apa. Kita baca dulu ke bawah. Print, masukkan pilihan. Pilihannya harus 0 sampai 2. Maksudnya ada pilihannya dari pilihan ke-1, pilihan ke-2, pilihan ke-3. Pilihan ke-1 sampai pilihan ke-3. Nah, ini ini adalah pointer fungsi. Misalnya choice-nya 1. Lalu ini juga 1. Nah, ini masukin choice lagi sampai tidak memenuhi syarat gitu. Misalnya 4 atau 10. Ini kan cuma 1 sampai 2, 0 sampai 2. Jadi ini tuh apa sih, pointer F berarray 3, isinya tuh pointer fungsi yang berarray 3. Tipenya tuh void. Nah, dan tipenya tuh integer. Ini tiga-tiganya kan integer. Terus ini juga kan void, sama kayak ini. Nah, diisi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Nah, pas kita masukin choice, misalnya choice-nya 2. Nah, si ininya tuh parameternya tuh diisi sama choice. Misalnya choice-nya 2. Nah, 2. Terus ininya juga ininya kan 2. Berarti
berarti yang ini. Nah, kayak gitu. Terus ngeprint ngelakuin apa yang ada dalam fungsi 3. You entered 2, kancanya kan 2. 2 so function 3 was called. Ya, seperti itu. Ini udah jelas ya, tadi kalau udah jelasin baris satu persatu. Yang kedua, program di atas menggunakan array pointer atau array fungsi. Jelaskan. Ini adalah array fungsi. Array fungsi pointer. Ini array fungsi. Jelaskan kenapa? Soalnya kan ini tuh pointer fungsi. Tadi kan seperti penjelasan saya yang tadi. Kelima, mendeklarasikan dan menggunakan array string. Soalnya catat keluaran tunggu sebentar, di sini ada soal itu 6. Ya, soal yang berhubungan dengan string ada banyak. Mendeklarasikan dan menggunakan array string. Catat keluaran program, lalu jelaskan penggunaan strcpy dan strncopy. Oke. Di sini ada perbedaannya. Sebenarnya kita cukup baca ini aja. Sebenarnya sudah cukup. Kalau strcopy gunanya mengcopy string S2 ke karakter array S1. Lalu value dari S1 dikembalikan. Yang ini copy sebanyak memori, misalnya indeks stringnya 20 gitu. Jadi misalnya indeks stringnya 20 alfabet. Nah, ngekopinya sebanyak 20 alfabet dari string 2 ke karakter S1, lalu S1-nya dikembalikan. Ya, sama kayak yang ini. Cuma tadi penjelasan ini yang salah. Jadi penjelasan strcopy yang akan saya benarkan tuh, jadi string S2 dikopiin ke array S1, lalu si S1-nya di return, dikembalikan. Kalau pakai strncopy, jadi misalnya kayak ini kan sebanyak n karakter dari string 2 S2. Nah, jadi misalnya memori ini misalnya 8 gitu, n-nya 8. Nah, S2 itu panjangnya 12. Ya kita bisa nge-copy cuma 8 doang. Kalau strcopy harus nge-copy semuanya. Kalau strncopy bisa meng-copy beberapa huruf dari suatu string. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Catat keluar program, jelaskan penggunaan strcat and strncart. Terapkan perbedaannya. Oke, kita catat aja keluaran programnya. Yang pertama, S1 sama dengan happy. Lalu
S/line S2 sama dengan New Year. Lalu di sini strcut S1 S2 sama dengan strcut itu singkatan dari the first character of S2 override the null the terminating null so the value of S1 is returned. Jadi apa sih? Misalnya strk tuh misalnya S1 tuh nilai happy gitu. Nah ini mengisi override mengisi null dari karakter S1. Nah, setelah happy itu null, setelah kata y, setelah huruf y itu null. Nah, nullnya tuh diisi sama S2. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Setelah di strcut singkatan dari concatenate. Nah, seperti ini. Oh iya, ini strncopy dengan strcopy itu perbedaannya. Kalau strcopy CPY-nya copy, kalau ini strncopy n-nya tuh index itu number, CPY-nya copy. Ini jadi hasil dari di sini tuh hasilnya adalah Happy New Year. Yang ketiga adalah ini kan indeksnya 20 tapi diisinya cuma 6 huruf H, A, P, P, Y sama spasi. Ini hasilnya H, A, P, P, Y spasi. Jadi 6 tuh panjangnya gitu. Kalau STR ini terus STR cut OS satunya kan sudah digabung. Jadi tetap si happy spasi N-nya nggak ikut soalnya N ada indeks. Jadi bukan Happy New Year. Jadi S1 tuh udah Happy New Year. Terus kita ngekopinya 6 indeks dari panjangnya 6 dari S1. Nah, N tuh spasi ke-7, N tuh indeks ke-7. Jadi ngopinya itu cuma dari H sampai spasi H A P P Y spasi. Yang ini yang 15 sama kayak yang ini 1S2. Jadi hasilnya tuh ini tuh Happy spasi Happy New Year. Jadi itu hasil dari ini. Sekarang yang kedua, sekarang soal selanjutnya strcmp. Pokoknya gini, apa perbedaan strcmp dan strcmp? Sebenarnya kita nggak perlu, bisa sebenarnya ngelihat dari dokumentasinya. Cuma kalau kita kurang yakin dan atau bingung, kita praktekin.
CMP singkatan dari compare, jadi itu ngebandingin. Kalau di sini fungsi akan mereturn 0 jika si karakter S1-nya sama dengan karakter S2. Si ininya sama dengan ini. Nah, akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0 jika S1 kurang dari S2. Misalkan gini, misalnya S1 tuh katanya tuh happy, sedangkan yang S2 happy yes gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dua katanya di compare, nilainya akan lebih kecil dari 0. Nah, atau lebih besar dari 2 jika misalkan si ininya tuh misalnya ini happy yes, misalnya S1 happy yes sedangkan S2 happy gitu. STRNChem membandingkan N huruf dari karakter 1 dengan S2. Lalu apa sih? Hasilnya 0 jika sama dan seterusnya sama kayak STLCMP. Misalnya S1 tuh misalnya S1 sama dengan Helvetica. Nah, S2 Helvetica rounded. Ini dihapus dulu. Nah, jika kita mengcopy, kita bisa menulis dengan seperti ini. Helvetica panjangnya 9. Kita bisa menulis dengan seperti ini. SCMP S1 S2 9. Nah, S2-nya di sini. Nah, misalnya di sini supaya nggak pusing. Ini A, ini B. Nah, yang B-nya tuh di sini. A. Nah, ini ketika ini di dalam proses ini hasilnya adalah Helvetica dari string A dibandingkan dengan Helvetica dari string B. Ini indeks 9-nya tuh nyampe di huruf A. Terus dibandingin karena sama jadi hasilnya 0. Seperti itu. Sekarang kita ke STR token. STR token tingkatan dari STR token. STRCMP kayak gitu itu berasal dari library string.h. Token tuh STR token tuh untuk memisahkan gitu, STR token. Jadi ini tokennya tuh ini spasi. Nah, ketika hasil dari STR token tuh ini apa sih string ini tuh value-nya ini this is a sentence with 7 token dan spasi. Nah, setelah di string token, STR token spasinya nggak ada. Seperti itu. Sekarang strlen. Nah, strlen itu untuk menentukan panjang ini berapa, ini berapa, ini berapa. Cara penulisannya gini aja. Misalkan kita mau tahu panjangnya
string 2 aja, nggak string 1, sama string 1 kepanjangan kalimatnya. String 2 panjangnya 4. Nah, ini dengan penulisan kayak gini kita bisa menghasilkan panjang dari string 2, yaitu 4. Ya, itu penjelasan dari latihan bab 5 dan bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.